Skema manipulasi. Terperangkap pada matriks 3D merupakan pelajaran bagi para jiwa yang ingin meningkatkan kesadaran. Apa yang kita sebut dengan perangkap atau jebakan, sesungguhnya hanyalah ide mengenai pemisahan atau keterbatasan. Pelajaran ini memiliki berbagai tingkatan sesuai dengan kemampuan dari para jiwa atau pemain yang tengah berada di sekolah bumi. Ada yang ingin bermain pada sistem kepercayaan, kepemerintahan, sistem kesehatan, sistem industri, dan lain sebagainya. Pada perjalanan hidup kita akan memiliki kecenderungan untuk fokus di salah satu sistem, walaupun sesungguhnya secara tak langsung kita turut serta bermain di seluruh sistem yang ada pada matriks 3D. Bagaimana matriks 3D tetap bertahan hingga saat ini adalah dengan cara ketidaksadaran kolektif, di mana master player atau pemain unggulan di masing-masing sistem akan bertugas sebagai master planner atau perancang utama. Tugas ini hanya diberikan oleh para jiwa yang memiliki tingkat kesadaran yang sangat matang, di mana mereka yang memiliki polaritas begitu kuat terhadap salah satu sisi koin saja yang dapat membangun struktur matriks yang kita tinggali saat ini. Apakah yang dimaksud dengan polaritas terhadap satu sisi koin? Seperti yang kita sudah pelajari pada materi berjudul Melihat Kontras, kita memahami bahwa keseimbangan atau harmoni hanya tercipta ketika kita menyadari adanya dua sisi pada satu koin, seperti yin dan yang, air dan api, terang dan gelap, tinggi dan rendah, dan masih banyak contoh kontras lainnya. Keduanya adalah saling melengkapi. Kemudian, bagaimana dengan polaritas kuat pada matriks 3D? Polaritas yang dimaksud adalah kecenderungan ke salah satu kutub, yaitu kutub kegelapan dan satu lagi kutub cahaya. Hanya ketika keduanya hadirlah, maka matriks 3D akan tetap bertahan. Kemudian, bagaimana kita menyadari kedua kutub ini? Kita dapat melihat bagaimana panggung politik bekerja. Selalu ada dua kubu yang ingin mendapatkan kekuasaan. Keduanya merasa paling benar dan yakin dapat membawa perubahan. Bayangkan jika hanya ada satu kubu selama banyak periode pemerintahan, maka tidak akan ada perubahan pada sebuah sistem kepemerintahan. Inilah fondasi dari sebuah pertumbuhan. Kemudian, jika kita selama ini hanya berada pada satu kutub polaritas, entah yang kita berikan label kegelapan atau cahaya, dapatkah kita bertumbuh? Tentu tidak. Ketika kita terus-menerus berada pada salah satu sisi koin, kita akan berada pada fase stagnan. Kemudian, apakah yang kita butuhkan untuk dapat terus mengalami pertumbuhan? Jawabannya adalah dengan mengalami untuk memahami bagaimana kedua sisi bekerja. Selama ini bersama sekolah jiwa, kita selalu belajar mengenai cahaya karena sebagian besar dari kita telah tercuci otak, di mana kita beranggapan bahwa kegelapan adalah hal alami di bumi ini. Namun, bagi para murid yang selalu hidup di jalan vanila, pelangi, dan kasih sayang, apakah pernah menyadari bagaimana skema manipulasi bekerja di kutub kegelapan? Kali ini, sekolah jiwa akan membuka mata para rekan-rekan dengan memberikan beberapa contoh skema manipulasi pada polaritas kegelapan yang mempertahankan matriks 3D tetap eksis hingga saat ini. Skema yang pertama adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan selama ini telah dirancang untuk menyihir umat manusia, terus berada jauh dari dirinya yang sejati, sang pencipta tertinggi, atau ayah kita yang maha kuasa, maha tahu, dan yang berada di mana-mana. Pemisahan dilakukan dengan membuat kita mengidolakan sosok sang pencipta atau Tuhan, di mana sistem kepercayaan mendoktrin kita untuk menjadi makhluk yang berdosa dan harus mengumpulkan pahala agar masuk surga ketika kita mati nanti. Hal ini kemudian ditanamkan di lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat kita. Sehingga, ketika doktrin ini diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh banyak orang, maka secara kolektif, kita akan sangat mudah dimanipulasi dengan berbagai ketakutan. Kita akan menuruti segala aturan di sistem kepercayaan, seperti menyisihkan 10% gaji kita untuk institusi keagamaan, melakukan ritual dengan berbagai perlengkapan, bernilai puluhan hingga ratusan juta, dan lain sebagainya. Manipulasi ini telah membutakan masyarakat kita selama ratusan
hingga puluhan ribu tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ketika kita mengikuti sistem kepercayaan, tidak ada perubahan signifikan terhadap kesadaran kita secara kolektif? Inilah hal yang perlu kita kaji secara mandiri. Skema yang kedua adalah sistem perekonomian dunia. Sistem perekonomian bumi kita diatur oleh hierarki badan-badan perekonomian dunia, dimulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Sistem ini menyepakati nilai mata uang dunia sebagai alat tukar energi di bumi kita. Artinya, hanya dengan uanglah kita dapat meraih apa yang kita inginkan di matriks 3D. Untuk membeli kebutuhan pokok, kita harus menggunakan uang. Untuk dapat mengikuti sistem pendidikan, kita juga memerlukan uang. Dan untuk mendapatkan pelayanan di sistem kesehatan, kita harus menyediakan uang yang tidak sedikit. Artinya, seluruh sistem pada matriks 3D dikendalikan oleh nilai uang. Inilah mengapa masyarakat kita kehabisan nafas mengejar uang. Jika kita berhenti sejenak untuk mengatur kembali nafas kita dapat melihat bahwa skema manipulasi ini telah membawa umat manusia berada pada mode pertahanan hidup, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berdialog dengan diri. Mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan uang karena mereka takut akan mati tergilas oleh inflasi besar-besaran yang sesungguhnya memang telah dirancang oleh para master player atau pemain utama di sistem perekonomian matriks 3D. Skema yang ketiga adalah sistem kesehatan. Sistem ini adalah salah satu sistem krusial yang dirancang pada matriks 3D untuk menyediakan pengobatan semu kepada masyarakat. Mengapa disebut semu? Karena di balik sistem kesehatan yang terlihat memberikan pelayanan kepada sesama, sesungguhnya adalah bagian dari matriks 3D yang digerakkan oleh uang. Dan kita sudah memahami dari skema sebelumnya bahwa uang adalah satu-satunya alat yang digunakan untuk pertukaran energi di matriks 3D. Artinya, tanpa uang, maka kita tidak akan mendapatkan pengobatan. Akhirnya masyarakat kita dilanda oleh ketakutan demi ketakutan akan ide atau konsep mengenai kekurangan uang. Itulah 3 skema manipulasi yang tetap membuat matriks 3D terus bertahan hingga sekarang. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan melihat uang hanya sebagai alat pertukaran energi. Ketika kita tidak memberikan nilai terhadap uang, kita akan fokus terhadap diri kita sendiri. Bukan berarti kita kemudian membenci uang. Perubahan perspektif mengenai konsep uang akan membuat kita mengatur kembali prioritas dalam hidup. Artinya, kita akan lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu. Karena, uang sebagai alat pertukaran energi di matriks 3D akan bekerja sesuai dengan fokus yang kita lakukan. Jika kita menyukai bekerja sebagai dokter, maka lakukanlah pekerjaan kita dengan tulus, tanpa memperhitungkan untung rugi atau memanipulasi pasien untuk membeli obat-obatan mahal yang tidak mereka butuhkan. Jika kita suka mengajar, maka jadilah guru yang memang ikhlas ingin membimbing para murid tanpa terjebak pada politik di sistem pendidikan untuk meraup keuntungan. Intinya adalah, walaupun kita berada pada matriks 3D, kita harus tetap mengatur fokus kita ke dalam diri, bukan kepada uang.